Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Rahasia anak dengan memori tajam ternyata bukan terletak pada seberapa lama ia belajar, melainkan dari aktivitas sederhana di 20 menit terakhir sebelum ia tidur. Selamat datang kembali di episode kali ini, tempat kita membongkar rahasia psikologi dan pengembangan diri. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang sepertinya mengingat segala hal dengan begitu mudah, sementara yang lain harus bersusah payah membaca buku yang sama berulang kali namun tetap lupa? Jawabannya bukan pada genetika magis atau bakat lahir yang tidak bisa disentuh. Rahasianya tersembunyi dalam jeda waktu emas yang sering kali kita abaikan, yaitu momen transisi antara kesadaran penuh dan alam tidur. Di saat itulah, otak kita sebenarnya sedang menunggu instruksi terakhir sebelum memulai proses keajaiban malamnya. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kelelahan. Budaya yang mengatakan bahwa semakin keras Anda belajar, semakin lama Anda terjaga di malam hari sambil menatap buku atau layar komputer, maka akan semakin pintar diri Anda. Namun, ilmu saraf modern membuktikan hal yang sebaliknya. Memaksa otak bekerja hingga detik terakhir sebelum mata terpejam adalah sebuah ilusi produktivitas yang justru merusak daya ingat jangka panjang. Ketika Anda belajar mati-matian tanpa henti, otak Anda dipenuhi dengan hormon stres yang justru memblokir kemampuan sinapsis untuk menyerap informasi. Anda mengumpulkan banyak data, tetapi tidak memberi waktu bagi sistem saraf untuk merajut data tersebut menjadi pengetahuan yang melekat kuat. Mari kita masuk ke dalam konsep yang disebut konsolidasi memori. Ini adalah proses biologis yang sangat krusial di mana otak Anda memindahkan informasi dari memori jangka pendek yang rapuh ke dalam berangkas penyimpanan jangka panjang yang permanen. Dan tahukah Anda kapan proses maha penting ini terjadi? Tepat sekali saat Anda tidur, terutama pada fase tidur nyenyak atau deep sleep. Otak manusia itu ibarat sebuah perpustakaan raksasa. Sepanjang hari, Anda membawa masuk rak sanduku baru dan hanya menumpuknya sembarangan di lantai lobi perpustakaan. Jika Anda langsung tertidur dengan kondisi pikiran kacau, pustakawan di dalam otak Anda akan kebingungan menyortir tumpukan buku tersebut. Dan banyak informasi yang akhirnya dibuang begitu saja. Di dalam otak kita terdapat sebuah struktur menakjubkan yang disebut hipokampus. Dinamakan demikian karena bentuknya yang menyerupai kuda laut. Hipokampus inilah sang pustakawan utama kita. Ia bertugas memutar ulang semua kejadian, pembelajaran, dan pengalaman penting yang Anda lalui sepanjang hari. Memutarnya dalam kecepatan tinggi saat Anda sedang terlelap. Proses pemutaran ulang inilah yang memperkuat koneksi antar neuron atau sinapsis di otak Anda. Namun ada satu syarat utama agar hipokampus bisa bekerja maksimal. Ia membutuhkan kondisi mental yang jernih dan minim distraksi sesaat sebelum tidur. 20 menit terakhir sebelum Anda memejamkan mata adalah instruksi penutup yang Anda berikan kepada hipokampus. Jika instruksi terakhir itu penuh kecemasan, maka itulah yang akan diproses sepanjang malam. Masalah terbesar di era modern ini adalah bagaimana kita menghabiskan menit-menit terakhir sebelum tidur. Kebanyakan dari kita memilih untuk menggulir layar ponsel, menonton video pendek tanpa henti, atau membalas pesan kerja. Paparan cahaya biru dari layar elektronik bukan hanya sekedar mengganggu produksi melatonin atau hormon tidur Anda. Lebih buruk dari itu, lonjakan dopamin dari konten media sosial menciptakan badai kognitif di saat otak seharusnya mulai melambat. Otak Anda dibombardir dengan ratusan informasi baru yang acak dan tidak penting tepat sebelum tidur. Akibatnya, memori tentang pelajaran berharga, buku yang baru saja Anda baca, atau konsep penting yang sedang Anda pelajari, tergusur oleh informasi sampah dari media sosial, membuat usaha belajar Anda di siang hari menjadi sia-sia. Inilah mengapa kita harus mengubah strategi. Bukan lagi tentang memaksakan diri belajar hingga kelelahan total, melainkan menerapkan aturan emas 20 menit terakhir tanpa layar. Pendekatan ini sangat sederhana, namun terbukti secara ilmiah mampu merevolusi cara otak Anda menyimpan informasi. Dalam 20 menit sebelum tidur, Anda secara sadar menghentikan semua asupan informasi baru dari dunia luar dan mulai menata informasi yang sudah ada di dalam. Jeda waktu ini bertindak sebagai jembatan transisi dari gelombang otak beta yang sangat waspada dan analitis, turun perlahan menuju gelombang alfa yang rileks, dan akhirnya masuk ke gelombang theta dan delta di alam bawah sadar. Mari kita bedah apa yang sebenarnya harus Anda lakukan dalam 20 menit yang sangat berharga ini.
Langkah pertama dalam rutinitas 20 menit ini adalah apa yang para ahli psikologi sebut sebagai brain dump atau membongkar pikiran. Luangkan waktu 5 hingga 7 menit pertama untuk mengambil sebuah buku catatan fisik dan sebuah pena. Tulislah segala hal yang masih menggantung di pikiran Anda, beban pekerjaan yang belum selesai, daftar tugas untuk esok hari, atau bahkan emosi negatif yang Anda rasakan. Proses menuliskannya secara fisik di atas kertas memberikan sinyal kepada otak Anda bahwa semua masalah tersebut telah ditangani sementara dan aman untuk dilepaskan dari memori kerja atau working memory. Dengan mengosongkan memori kerja Anda mengurangi beban kognitif secara drastis, sehingga otak tidak perlu lagi bekerja keras mengingat hal-hal sepele saat Anda sedang tertidur lelap. Setelah pikiran Anda bersih dari beban operasional harian, langkah kedua adalah melakukan ulasan lembut atau gentle review selama 5 hingga 7 menit berikutnya. Perhatikan, kata kuncinya di sini adalah lembut. Anda tidak sedang berusaha menghafal materi secara paksa atau menyelesaikan soal matematika yang rumit. Anda hanya perlu mengambil catatan pelajaran atau proyek penting Anda, lalu membacanya sekilas dengan santai. Anda sedang memberikan instruksi halus kepada hipokampus Anda, mengatakan bahwa, "Hey, informasi ini penting. Tolong proses dan simpan ini dengan baik malam ini." Memasukkan informasi kunci ke dalam pikiran Anda tepat sebelum tidur adalah salah satu trik tertua para juara memori dunia. Otak Anda akan mengambil kepingan informasi terakhir ini dan menjadikannya prioritas utama untuk dihubungkan dengan memori lain yang sudah ada selama Anda tidur. Dan untuk sisa waktu dari 20 menit tersebut, langkah ketiga adalah masuk ke dalam relaksasi mendalam. Matikan lampu utama dan gantilah dengan pencahayaan yang sangat minim dan hangat. Anda bisa melakukan latihan pernafasan sederhana seperti teknik bernafas 478 atau meditasi pemindaian tubuh yang menenangkan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon stres, hingga ke titik terendah. Kortisol adalah musuh utama dari konsolidasi memori. Ketika Anda berhasil membuat tubuh Anda merasa sepenuhnya aman dan rileks, Anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Inilah gerbang utama menuju tidur restoratif. Dalam keadaan ini, sel-sel otak Anda secara harfiah menyusut sedikit ukurannya untuk membiarkan cairan cerebrospinal masuk dan mencuci bersih racun-racun sisa metabolisme yang menumpuk di otak. Ketika Anda akhirnya tertidur setelah melakukan rutinitas tanpa layar ini, keajaiban sebenarnya baru saja dimulai. Tanpa intervensi dari hormon stres atau cahaya biru layar yang menipu siklus sirkadian Anda, gelombang otak Anda akan selaras dengan sempurna. Sinapsis-sinapsis di otak yang menangani memori jangka pendek mulai berinteraksi dengan neokorteks, tempat penyimpanan memori jangka panjang. Bayangkan miliaran pekerja kecil di dalam kepala Anda yang sedang mengelas dan memperkuat jembatan antar sel saraf. Informasi yang tadinya rapuh dan mudah dilupakan, kini dirajut menjadi jaring pengetahuan yang kokoh dan permanen. Dan karena Anda memberikan ulasan lembut di menit-menit terakhir sebelum tidur, pekerja-pekerja ini tahu persis jembatan mana yang harus diprioritaskan untuk diperkuat. Dampak dari kebiasaan ini akan langsung Anda rasakan keesokan harinya. Pernahkah Anda bangun tidur dan tiba-tiba saja menemukan solusi dari masalah yang sulit? Atau mendadak mengingat konsep yang kemarin terasa sangat rumit? Itulah hasil kerja keras otak Anda yang dibiarkan bekerja tanpa gangguan. Anda akan terbangun dengan tingkat kejernihan mental yang luar biasa. Tidak ada lagi perasaan kabut otak atau brain fog di pagi hari. Memori Anda terasa lebih tajam, fokus Anda lebih terarah, dan Anda memiliki kapasitas ruang mental yang jauh lebih besar untuk menyerap informasi baru di hari yang baru. Anda telah mengubah tidur Anda dari sekadar aktivitas pasif beristirahat menjadi senjata rahasia paling mematikan dalam proses belajar Anda. Lakukan rutinitas ini hanya dalam 1 malam, dan Anda mungkin akan merasa lebih segar keesokan harinya. Namun, jika Anda menjadikannya sebuah komitmen dan mengulanginya selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, Anda akan menciptakan apa yang disebut sebagai efek majemuk pada kecerdasan Anda. Koneksi saraf yang terus-menerus diperkuat setiap malam akan menciptakan jalan tol informasi di dalam otak Anda. Sesuatu yang tadinya butuh waktu berjam-jam untuk Anda pahami, kini bisa Anda pelajari hanya dalam hitungan menit karena otak Anda telah memiliki infrastruktur dasar yang sangat solid. Anda tidak lagi berlari di atas treadmill yang melelahkan, melainkan membangun tangga menuju kecerdasan yang terus meningkat tajam secara eksponensial. Inilah rahasia sebenarnya dari mereka yang kita anggap sebagai jenius atau orang-orang yang tampaknya memiliki memori fotografis.
Mereka mungkin terlihat seperti memiliki bakat alami, tetapi sebagian besar dari kemampuan luar biasa tersebut berasal dari kebiasaan yang selaras dengan cara kerja biologi otak mereka. Saat orang lain mencoba memaksa otak mereka untuk mengingat dengan cara mengulang-ulang bacaan secara mekanis hingga subuh, orang-orang dengan memori tajam ini memilih untuk bekerja cerdas. Mereka menyelesaikan studi mereka, menutup layar perangkat digital mereka, menenangkan pikiran, dan membiarkan alam bawah sadar mereka yang mengambil alih sisa pekerjaan beratnya. Di dunia nyata, ini berarti hasil ujian yang lebih baik, performa kerja yang luar biasa, dan kemampuan memecahkan masalah yang jauh melampaui rekan-rekan mereka. Saatnya kita meruntuhkan paradigma lama yang mengatakan bahwa belajar harus selalu diwarnai dengan penderitaan dan kurang tidur. Anda tidak bisa melawan hukum alam dari tubuh Anda sendiri. Memaksa otak yang kelelahan untuk terus bekerja adalah seperti mencoba mengisi air ke dalam ember yang penuh lubang. Menjadi cerdas dan tajam secara mental bukanlah tentang memenangkan kompetisi siapa yang tidurnya paling sedikit. Sebaliknya, ini adalah tentang siapa yang paling pintar mengelola energi dan berkolaborasi dengan mekanisme alami tubuhnya. Mulai sekarang, hargailah waktu 20 menit terakhir hari Anda seolah-olah itu adalah investasi paling berharga untuk masa depan Anda, karena memang begitulah kenyataannya menurut sains. Jadi, apa keputusan Anda malam ini? Apakah Anda akan kembali pada siklus lama, menatap layar ponsel hingga mata perih, dan tertidur dengan pikiran yang kacau? Ataukah Anda siap mengambil kembali kendali atas pikiran Anda? Cobalah malam ini juga. Singkirkan gawai Anda 20 menit sebelum jadwal tidur. Tuliskan beban pikiran Anda, lakukan ulasan lembut atas hal penting yang ingin Anda ingat, dan bernafaslah menuju ketenangan yang mendalam. Berikan kesempatan pada otak Anda untuk menunjukkan kehebatannya yang sesungguhnya. Jadilah arsitek bagi memori Anda sendiri dan bersiaplah untuk menyambut versi diri Anda yang jauh lebih tajam dan cemerlang esok hari. Terima kasih telah mendengarkan, tetaplah bertumbuh dan selamat malam. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.